Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahida syuhur fa anzala al-Qur'ana fihi qailah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin alladzi umira bi qiraatil Qur'an wa qala ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wassalawatullah wassalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, ikhwani billah yang insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan karunia, limpahan nikmat sehingga kita masih mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sampai detik ini. Ikhwani fillah yang insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bahwa ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tanda-tanda, memberikan standar-standar bahwa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita kerjakan sampai detik ini. Di antara tanda-tanda tersebut terdapat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam junnatun." Puasa pada hakikatnya adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka orang yang benar puasanya dengan junnah tadi, dengan perisai tadi, maka dia tidak akan berucap dengan ucapan kotor. Wala yajhal, dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki arti, tindakan-tindakan bodoh. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu, dan bila manusia memprovokasi dia dengan mengajaknya berselisih bahkan berkelahi, maka dia akan mengatakan ini shaim maratain, ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Ikhwani fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa tanda diterimanya amal ibadah puasa kita adalah lahirnya karakter baik, lahirnya akhlak mulia, atau dikatakan pula dijauhkan dari sifat-sifat tercela, dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Sifat tercela, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membagi ada 3 bagian. Yang pertama adalah fala yarfuth, tidak akan berucap dengan ucapan kotor, tidak akan berkata dengan perkataan kotor atau perbuatan keji. Perkataan kotor ini seperti mencela, menghina, merendahkan, mencela saudaranya, menghina saudaranya, merendahkan orang lain. Mungkin niat di awal dia mungkin bercanda, dia bercanda menghina saudaranya, bercanda menghina temannya, merendahkan orang lain. Tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang dicela, oleh orang yang dihina. Mungkin niat tadi di awal bercanda, maka lebih baik kita hindari
candaan-candaan yang sifatnya mencela, yang sifatnya menghina, yang sifatnya merendahkan orang lain. Perkataan kotor juga bisa berupa orang tua yang kasar terhadap anaknya, dalam mendidik kasar, gampang marah terhadap anaknya, berbuat salah sedikit dimarahi. Atau sebaliknya, anak yang sudah dididik dengan baik namun suka berkata suka membantah orang tuanya. Di dalam Al-Quran diabadikan berkata kepada orang tuanya, suka membantah, tidak mau mengikuti orang tuanya, padahal orang tuanya arahan dan perintahnya tidak keluar dari syariat Allah dan Rasulnya. Perkataan kotor juga bisa berupa menceritakan aib orang lain. Kalau bahasa sekarang, suka menggosip, suka menggibah dia, gosip saudaranya, memfitnah bahkan juga berbohong. Maka kata Rasulullah SAW, kam minas sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' atau kama qala rabbus sha'im hadduhu min siyamihi al-atas wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala yajhal. Orang yang benar puasanya, tanda diterima puasanya, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki arti. Tindakan bodoh, mengambil hak orang lain, mencuri, dan semisalnya. Bahkan dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, khairul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat dua saja, hatinya yang lalai dan waktunya yang habis karena tadi tidak bermanfaat. Habis waktunya karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau tadi kita yang berbuat, sekarang ada yang memprovokasi kita, mengajak untuk berselisih, mengajak untuk sampai berkelahi, maka dia akan, yang berpuasa tadi, akan mampu menahan amarahnya, menahan emosinya karena dia berpuasa. Kata Rasulullah SAW, inni shaim, aku tengah berpuasa, aku sedang berpuasa. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa tanda-tanda atau standar-standar diterimanya amal ibadah puasa Ramadan. Dan ini kalau kita sudah berhasil menjalankan ini, kata Rasulullah SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallah min khairil ism. Maka sungguh orang-orang yang berpuasa dengan benar, maka dia akan dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan wangi. Atau kama qala lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, tinggal iftar atau inda liqa'i rabbi, ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.